Hello everyone, selamat datang di video presentasi UAS Pemrograman Visual. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memenuhi UAS Pemrograman Visual, yaitu aplikasi pendataan judul tugas akhir. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pendataan judul tugas akhir yang lebih praktis, terstruktur, dan efisien. Mari kita simak bersama bagaimana aplikasi ini bekerja. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba menjalankan aplikasinya. Namun pertama-tama kalian harus mendownload aplikasi Meet AI 2 Companion di Play Store. Disclaimer terlebih dahulu, kalian hanya bisa mengakses aplikasi tersebut menggunakan HP Android ya. Kemudian setelah downloadnya berhasil, kita masuk ke aplikasinya. Terus kita ke Meet App Inventor, terus kita klik AI Companion. Di sini akan muncul QR code, kemudian kita boleh scan. Nah, setelah masuk, kita dapat mengisi data-data. Pertama kita mengisi NIM, kemudian nama lengkap. Setelah nama lengkap, terus kita pilih jenis kelamin, terus tempat lahir, kemudian tanggal lahir, setelah itu prodi, kemudian judul tugas akhirnya. Nah, setelah berhasil kita bisa klik simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kemudian kita buat lagi satu data. Caranya boleh sama seperti yang tadi. Jadi untuk pengisian data pertama saya lupa memilih prodi. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu S1 Informatika dan D3 Teknik Komputer. Oke, di sini datanya berhasil disimpan. Kemudian data yang awal kita akan mencoba menghapus datanya. Yang pertama kita klik dulu datanya, kemudian klik hapus. Nah, datanya berhasil terhapus. Kemudian pada data yang kedua ini saya akan mencoba ubah. Pertama klik dulu datanya, kemudian ke form yang akan diubah. Di sini saya mengubah nama. Setelah berhasil boleh klik tombol ubah. Di sini data berhasil diubah. Kemudian di sini saya akan meng-clear datanya, yaitu tinggal tekan tombol clear. Nah, di sini sudah kosong, form-form yang tadi sudah diisi. Baik, di sini kami telah mendesain sebuah aplikasi untuk menginput nama mahasiswa. Berikut komponen-komponen yang kami lakukan. Yang pertama yaitu screen, layar utama aplikasi. Screen merupakan layar utama dan satu-satunya screen dalam aplikasi ini. Semua komponen UI dan fungsi aplikasi terpusat dalam satu layar untuk memberikan kemudahan navigasi bagi pengguna. Desain ini mengikuti prinsip simplicity, di mana user tidak perlu berpindah-pindah layar untuk mengakses semua fitur. Kemudian ada label name. Label name ini menampilkan teks name yang berfungsi sebagai penanda untuk field input nomor induk mahasiswa. NIM adalah identitas unik setiap mahasiswa yang sangat penting dalam sistem pendataan akademik. Kemudian ada teks box name, komponen input teks untuk memasukkan nomor induk mahasiswa. Teks box ini dikonfigurasi untuk menerima input numerik dan memiliki validasi untuk memastikan format NIM yang benar. Kemudian ada label nama, menampilkan teks nama lengkap sebagai penanda untuk input nama mahasiswa. Field ini penting untuk identifikasi personal mahasiswa. Kemudian ada text box nama, field input untuk nama lengkap mahasiswa. Komponen ini menerima input teks dan biasanya dikonfigurasi untuk capitalize first letter dari setiap kata. Kemudian ada label gender, yaitu label untuk jenis kelamin yang menunjukkan field untuk memilih gender mahasiswa. Data ini diperlukan untuk keperluan statistik dan administrasi. Kemudian ada spinner JK, yaitu jenis kelamin. Komponen drop down yang
berisi pilihan jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Spinner memberikan pengalaman user yang lebih baik dibandingkan radio button karena menghemat ruang layar. Kemudian ada label tempat, menampilkan tempat lahir sebagai penanda untuk input lokasi kelahiran mahasiswa. Informasi ini penting untuk data personal lengkap. Kemudian ada text box tempat lahir, input field untuk tempat lahir mahasiswa. Komponen ini menerima input teks untuk nama kota atau daerah kelahiran. Kemudian label tanggal. Tanggal lahir yang menunjukkan file untuk input tanggal lahir mahasiswa menggunakan data picker. Kemudian data picker 1. Komponen khusus untuk memilih tanggal lahir. Data picker memberikan interface kalender yang user friendly dan memastikan format tanggal yang konsisten. Lalu label prodi menampilkan prodi atau program studi sebagai penanda untuk memilih jurusan atau program studi mahasiswa. Kemudian spinner prodi atau drop down untuk memilih program studi. Komponen ini berisi daftar program studi yang tersedia seperti teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, teknik sipil, dan lain-lain. Kemudian ada label TA atau judul TA yang menunjukkan file untuk input data tugas akhir atau skripsi yang sedang dikerjakan mahasiswa. Kemudian ada TXT box TA yang artinya komponen input teks yang sangat penting untuk memasukkan judul tugas akhir atau skripsi mahasiswa. Text box ini biasanya dikonfigurasi untuk menerima input teks yang panjang karena judul tugas akhir bisa cukup panjang dan detail. File ini menjadi salah satu data utama dalam aplikasi karena mencatat topik penelitian yang sedang dikerjakan mahasiswa. Kemudian button simpan, yaitu tombol yang berfungsi untuk menyimpan data baru ke database ketika ditekan. Tombol ini akan mengambil semua data dari input field, melakukan validasi data, menyimpan ke Firebase database, menampilkan notifikasi sukses, kemudian refresh list view untuk menampilkan data terbaru. Kemudian button ubah, tombol ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah ada, yaitu fungsinya mengambil data yang dipilih dari list view, mengisi form dengan data tersebut, memungkinkan user untuk mengedit, menyimpan perubahan ke database. Kemudian button hapus, tombol ini berfungsi untuk menampilkan konfirmasi hapus, menghapus data dari database Firebase, refresh tampilan list view, menampilkan notifikasi penghapusan berhasil. Kemudian button clear, tombol ini berfungsi untuk membersihkan semua input file, mengambilkan from ke kondisi kosong untuk input data baru. Kemudian ada list view. List view adalah komponen yang sangat penting dalam aplikasi pendataan tugas akhir ini, yang berfungsi untuk menampilkan data. Contohnya menampilkan semua data mahasiswa yang telah disimpan dalam format list yang mudah dibaca. Kemudian scroll label interface memungkinkan user untuk scroll jika data sangat banyak. Kemudian selection capability, yaitu user dapat memilih salah satu item dari list untuk diedit atau dihapus. Kemudian real time update, list view akan otomatis update ketika ada perubahan, pengubahan, atau penghapusan data. Kemudian formatted display, data ditampilkan dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Kemudian ada Firebase DB1 dan Firebase DB2. Firebase DB1 yaitu database utama. Ini adalah komponen Firebase yang real time. Database pertama berfungsi untuk primary database. Database utama untuk menyimpan semua data mahasiswa. Real-time sync, yang artinya data tersinkronisasi secara real-time across device. Kemudian cloud storage, data tersimpan di cloud Google Firebase. Kemudian scalable, dapat menangani ribuan data mahasiswa. Kemudian secure, dilengkapi dengan authentication dan security rules. Kemudian Firebase DB2 adalah database backup atau secondary, komponen Firebase kedua yang mungkin digunakan untuk backup data sebagai backup data base utama. Different data structure,
menyimpan data dengan struktur berbeda. Analitik yaitu untuk keperluan analisa dan reporting. Kemudian logging mencatat aktivitas user dan perubahan data. Kemudian yang terakhir adalah notifier 1 atau sistem notifikasi. Notifier berfungsi untuk sukses message, yaitu menampilkan pesan sukses ketika data berhasil disimpan, diupdate, atau dihapus. Kemudian error handling, menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan konfirmasi dialog. Menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan aksi penting seperti hapus data. User feedback, memberikan feedback kepada user tentang status operasi yang dilakukan. Kemudian personal touch, membuat aplikasi terasa lebih profesional dan user friendly. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang blok-blok yang digunakan dalam aplikasi ini. Yang pertama ada blok inti list global data, di mana ini menciptakan variabel global di mana variabel itu bernama data dan dibuat menjadi daftar list kosong. Kemudian akan diinisialisasi lagi variabel kedua bernama data prodi yang bersifat global, dan isi dari variabel data prodi itu ada list, di mana list tersebut di dalamnya ada S1 informatika dan D3 teknik komputer. Selanjutnya, jadi ketika spinner kita membuka, ketika user menggunakan spinner dan user memilih selection, maka elemen selection dari spinner itu akan ditetapkan menjadi apa yang dipilih oleh user. Blok ini, blok screen 1 initialis, itu berarti ketika screennya dinyalakan, maka dia akan menetapkan elemen-elemen dari spinner prodi itu diambil daftarnya dari variabel data prodi, di mana itu ada S1 informatika dan D3 teknik komputer. Lalu kemudian ketika screen satunya juga dinyalakan, maka button clearnya akan diubah supaya bisa ditekan, button ubahnya dibuat supaya tidak bisa ditekan, dan button ubahnya dibuat supaya tidak bisa ditekan. Dan kemudian akan terpanggil juga Firebase Database 2 punya daftar list yang memiliki tag value. Nah, di sini ada blok untuk date picker 1. Jadi setelah ditetapkan dia punya tanggal, maka teksnya akan muncul berdasarkan apa yang dipilih sesuai dengan hari, bulan, dan tahun. Kemudian selanjutnya ada Firebase database yang digunakan. Jadi ketika Firebase database yang satu ini mendapat value, maka akan diperiksa apakah value-nya ini kosong atau tidak. Jika value yang diberikan itu tidak kosong, maka akan muncul notifikasi yang mengatakan bahwa data sudah ada. Tapi jika value-nya masih kosong, maka akan dilakukan penyimpanan data, di mana data yang disimpan itu adalah text atau nilai-nilai yang terdapat di dalam text box name, text box nama, spinner jenis kelamin, text box tempat lahir, tanggal lahir, spinner prodi, dan text box judul tugas ukir, di mana data-data itu disimpan dengan tag berdasarkan name yang dimasukkan oleh user. Nah, apabila misalnya terjadi perubahan data pada Firebase Database 1, maka akan diperiksa tag yang dipanggil ini akan diperiksa name-nya yang mana, kemudian dicari, lalu kemudian dia akan menetapkan dia punya text box name menjadi kosong, text box nama jadi kosong, text box tempat lahir jadi kosong, dan text box judul akhir menjadi kosong. Kemudian akan muncul notifier bahwa datanya ini berhasil disimpan. Di sini kemudian Firebase Database 2 dan Firebase Database 1 akan dipanggil tag list-nya mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini blok untuk mengatur tag list dari Firebase Database 2. Di mana di sini variabel global data yang sebelumnya kita buat akan di-set untuk menjadi list kosong, di mana tiap item di dalam list ini akan menerima value, di mana value yang diterima itu akan diberikan tag item, dan jika tag dari value-nya tidak ada maka akan dikosongkan. Nah, setelah Firebase Database 2 mendapat value, maka
akan dibuat menjadi list, di mana list tersebut disimpan di dalam variabel global data, dan isi dari item yang ada dalam list tersebut adalah NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, prodi, judul serta judul tugas akhir. Kemudian list view dipanggil dan akan menampilkan elemen-elemennya yang berupa data-data yang terdapat dalam variabel global data, yakni database kita. Nah, saat misalnya list view ditampilkan dan user memilih untuk mengklik salah satu data yang ada di list view, maka button clear-nya akan dibuat supaya bisa ditekan, button simpannya dibuat supaya tidak bisa ditekan, button ubah bisa ditekan, button hapus bisa ditekan, lalu kemudian text box name namanya diubah menjadi false, dimana kemudian dia punya setiap text box dan yang lain-lain yang sudah kita buat itu akan diisi otomatis untuk sesuai dengan apa yang ada di dalam database-nya. Mulai dari name yang dimasukkan di text box name akan ditampilkan, kemudian data yang ada di text box nama juga akan ditampilkan, jenis kelamin yang dipilih dan tersimpan di database, kemudian tempat lahir yang dipilih dan disimpan di database, serta date tanggal yang dipilih dan prodinya serta judul tugas akhirnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai button-button atau tombol-tombol yang ada di dalam aplikasi ini dan bagaimana cara button-button itu bekerja. Yang pertama ada button simpan. Begitu button simpan diklik oleh pengguna, maka aplikasi akan memeriksa setiap text box yang ada untuk melihat apakah sudah diisi atau belum. Jika text box name belum diisi, maka akan menampilkan notifikasi NIM tidak boleh kosong. Jika text box nama belum diisi, maka akan menampilkan notifikasi nama tidak boleh kosong. Jika jenis kelamin belum dipilih, maka akan menampilkan notifikasi jenis kelamin tidak boleh kosong. Jika text box tempat lahir belum diisi, maka akan menampilkan notifikasi tempat lahir tidak boleh kosong. Dan jika tanggal lahir belum dipilih, maka akan menampilkan notifikasi tanggal lahir tidak boleh kosong. Lalu jika prodinya juga belum dipilih, akan menampilkan notifikasi prodi tidak boleh kosong. Kemudian jika tugas akhirnya belum ditulis judulnya, maka akan menampilkan notifikasi judul tugas akhir tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya apabila semua text box sudah terisi dan tidak ada lagi yang masih kosong, maka akan dipanggil Firebase database-nya untuk mendapatkan nilai-nilai yang sudah kita input tadi dan akan disimpan ke database-nya dengan tag sesuai dengan NIM yang kita berikan. Selanjutnya ada button clear. Button clear ini begitu ditekan oleh pengguna, maka semua text box tadi, text box name, text box nama, text box tempat lahir, text box tempat tanggal, text box judul tugas akhir, semua akan berubah menjadi kosong, akan dikosongkan kembali. Sementara itu dia punya button-button akan diatur supaya ada beberapa yang bisa ditekan dan beberapa tidak bisa ditekan. Seperti misalnya ketika button clear ini ditekan, maka button simpannya akan bisa kita gunakan kembali. Button hapusnya tidak bisa ditekan. Button ubahnya juga tidak bisa ditekan. Button clearnya tidak bisa ditekan, dan text box namanya akan menjadi true. Nah, setelah itu maka Firebase database akan dipanggil untuk menampilkan tag-tag yang sebelumnya telah disimpan. Selanjutnya ada button ubah. Ketika button ubah diklik oleh pengguna, maka akan memanggil Firebase database, dan di mana di situ kita akan memasukkan data baru, di mana data barunya itu akan berisi list yang
di dalamnya ada terdapat text box name, text box nama, jenis kelamin, tempat lahir, tempat tanggal lahir, terus prodinya dan judul tugas akhirnya, dan dari nilai tersebut akan disimpan dengan tag name. Nah, kemudian akan diatur juga supaya beberapa button ini tidak bisa ditekan dan bisa ditekan saat ubah ditekan. Button clear menjadi bisa ditekan, button hapus bisa ditekan, button simpan bisa ditekan, button ubah tidak bisa ditekan, dan text box name menjadi true. Nah, kemudian setelah Firebase database-nya menyimpan data yang baru, maka notifier akan dipanggil untuk menampilkan notifikasi data berhasil diubah. Nah, ketika button hapus, selanjutnya ada button hapus, di mana ketika button hapus ini ditekan, maka akan terpanggil notifier untuk memastikan apakah user atau pengguna ini betul-betul ingin menghapus data tersebut. Apakah dia akan hapus atau tidak? Nah, jika setelah notifiernya muncul, jika pengguna memilih untuk hapus, maka notifier akan menampilkan notifikasi data terhapus. Lalu dari database-nya sendiri akan dicari tag mana yang dihapus berdasarkan name yang kita masukkan. Lalu kemudian akan diset agar semua text box yang ada dalam value name tersebut akan menjadi kosong sehingga datanya terhapus. Tapi jika misalnya pengguna atau user memilih untuk tidak, maka notifier akan menampilkan notifikasi data tidak terhapus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.